Pernah kepikiran gak sih, kenapa hidup laki-laki gini-gini amat? Atau kenapa menjadi seorang laki-laki itu sangatlah sulit? Sebagaimana pepatah Yunani, vir fortis est sedebet. Dalam konstruksi sosial, kita sebagai laki-laki selalu dituntut untuk kuat, bekerja keras, bertanggung jawab, bahkan kita laki-laki juga selalu dipaksa untuk selalu memahami perempuan. Why? Jung mengatakan, baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki sisi maskulin dan sisi feminim. Dan hal ini oleh Jung dikatakan sebagai arketip. Apa itu arketip? Arketip itu gampangnya merupakan template kepribadian manusia. Dari mana asalnya? Arketip ini berasal dari unconscious kolektif atau ketidaksadaran kolektif. Artinya, arketip ini sudah ada sejak kita lahir, bahkan jauh sebelum kita lahir. Sisi maskulin yang ada pada perempuan itu disebut sebagai animus. Sementara sisi feminim yang ada pada laki-laki itu disebut sebagai anima. Lantas, bagaimana cara kita membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan menurut sudut pandang psikologi? Mari kita lihat mana yang paling dominan. Jika yang paling dominan adalah sisi maskulin, maka orang itu adalah laki-laki. Namun jika yang paling dominan itu adalah sisi feminim, maka orang itu adalah perempuan. Atau jika ada pria memiliki sisi feminim yang dominan, mungkin di era ini kita bisa menyebutnya sebagai boti atau lelaki gemulai. Mari kita tarik kembali ke pembahasan tentang maskulin. Maskulin memiliki 3 tonggak pondasi, yaitu ego, logika, dan tindakan. Ego atau sifat keakuan memiliki dominasi antara 2 tonggak lainnya. Misal, dalam kisah-kisah monoteis, mereka percaya bahwa laki-laki pertama itu adalah Adam. Adam diusir dari surga turun ke bumi hanya gara-gara satu perempuan pertama, yaitu Hawa, memakan buah terlarang. Dalam mitos agama, mereka percaya bahwa perempuan tercipta dari tulang rusuk laki-laki, yang artinya perempuan merupakan bagian dari laki-laki. Dogma semacam inilah yang menghasut ego untuk berkata bahwa laki-laki harus mendampingi perempuan baik dalam suka maupun duka. Atau dalam kisah lainnya, kita mengenal perang Troya. Perang Troya itu adalah konflik 2 kerajaan antara kerajaan Achaea dengan kerajaan Troya. Dan perang ini disebabkan hanya oleh satu perempuan, yaitu Ratu Helen. Bayangkan, 2 kerajaan bertarung habis-habisan selama 10 tahun hanya gara-gara satu perempuan. Apakah ini logis? Tidak. Tapi lagi-lagi pada statement di awal bahwa ego dapat memporak-porandakan logika dan mengendalikan tindakan. Kisah terakhir, kisah mitologi Hindu. Kita mengenal yang namanya epos Ramayana. Rama bersama Hanuman dan pasukan-pasukannya pergi ke Alengka, menghancurkan Alengka, membakar Alengka, bahkan menghantam pasukan-pasukan Rahwana hanya untuk merebut kembali kekasihnya, yaitu Sinta. Lagi-lagi hanya gara-gara satu perempuan. Dari 3 kisah ini, kita bisa mendapat kesimpulan bahwa laki-laki akan terlihat bodoh ketika jatuh cinta. Kalian penasaran kelanjutan tentang apa itu laki-laki atau apa itu maskulin? Kalian bisa membaca buku ini. Buku dengan judul Maskulin, Teori-teori kritis psikologi Carl Gustav Jung. Saya Aljaz, mohon undur diri. Terima kasih.